Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Video ini merupakan koneksi antar materi modul 2.1. 2.1.A.8 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya Puranti Nurmawati, calon guru penggerak angkatan 9, Sekolah Dasar Negeri Tajur Halang, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan fasilitator Ibu Sri Hendrayani dan pengajar praktik Ibu Eis Pupu. Kata-kata bijak. Semua pengetahuan terhubung dengan pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Auderheid. Dalam koneksi antar materi ini terdapat pertanyaan pemantik. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas? 2. Jelaskan bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. 3. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul yang lain di program pendidikan guru penggerak. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana hal ini dapat dilakukan di dalam kelas? Definisi pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid, atau pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam pembelajaran yang berbeda-beda. Karakteristik atau ciri pembelajaran berdiferensiasi yaitu tujuan didefinisikan secara jelas, berakar pada pemenuhan kebutuhan murid, dan bagaimana cara merespon kebutuhan belajar tersebut. Guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar. Contoh pembelajaran berdiferensiasi. 1. Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. 2. Memiliki strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. 3. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan yang bukan contoh pembelajaran berdiferensiasi adalah guru mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar, proses pembelajaran chaotic atau kacau, dan memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan murid yang lain. Menurut Tomlinson, tahun 1999, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu muridnya, di antaranya adalah 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Bagaimana guru menanggapi kebutuhan belajar murid. 3. Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 4. Manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Penilaian yang berkelanjutan. 2. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. 3 aspek pemetaan kebutuhan murid yaitu 1. Kesiapan belajar. 2. Minat belajar. 3. Profil belajar murid. Sedangkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang utama adalah 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Kesiapan belajar, yaitu berkaitan dengan merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya Anda akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu.
Saat Anda akan mengajar, menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk yang tepat di kelas Anda. Minat. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Secara umum, pengertian minat ini merupakan perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat ini merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Contohnya seperti minat terhadap pelajaran, olahraga, atau juga hobi. Proses belajar murid. Hal ini terkait pada preferensi atau pilihan terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, dan impersonal. Preferensi gaya belajar yaitu visual, auditory, kinestetik, dan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul yang lain di program pendidikan guru penggerak. Koneksi antar materi. Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal ini dilakukan supaya murid mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid supaya merdeka belajar. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, sehingga murid akan nyaman belajar di sekolah serta perasaannya menjadi bahagia. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki kesepakatan terlebih dahulu, supaya proses pembelajaran terlaksana secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan, terutama sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan budaya positif. Kesimpulan koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa makna dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, supaya mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, guru tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak tumbuh dan berkembang secara maksimal, sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia, serta mengundang anak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Setiap murid yang ada di kelas kita adalah individu yang unik. Keunikan ini menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi acuan ketika melakukan penilaian praktik-praktik pembelajaran. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, diperlukan nilai, peran, dan visi guru penggerak, serta penerapannya untuk melakukan budaya positif. Budaya positif ini akan mendukung pada terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, yang memungkinkan untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan terpenuhinya kebutuhan belajar murid.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.